Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Burudoni. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PPKN Universitas Pamulang. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Haji Rubiatul Yusran SE, Caleg DPRD Tangsel Dapil 2 Pamulang dari Partai Gerindra. Kita mewawancarai Ibu terkait pandangan tentang gerakan sosial dan politik. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh dosen Pak Herdi Wismajaya, SPD, MH, CT. Kita akan melakukan wawancara dengan Ibu Haji Rubiat. Kebetulan beliau sudah ada di sini. Selamat malam, Bu. Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dan berkenan untuk saya wawancara. Bu, kebetulan saat ini kan lagi fenomena ini ya, pemilu, puncak menuju ke tahun pemilu 2024. Nah, sekarang ini kan lagi ini ya, pesat-pesatnya tentang pemilihan cawapres dan wapres ya. Jadi bagaimana nih Ibu pandangan Ibu terkait gerakan sosial yang tidak termasuk dalam partai politik dan gerakan sosial yang tidak termasuk partai politik dan juga terlibat partai politik ya. Yang lagi disampaikan itu mereka sudah masuk ke partai politik. Kalau belum bisa minat ya, kalau mereka disanksi itu mereka tidak mampu, dan mereka di situ ada organisasi, ada koperasi, itu yang menjadi mereka punya wadah sendiri, tapi mereka tidak mau kita campurkan dengan politik masing-masing. Alasan yang konkret sehingga mereka tidak mau terlibat itu karena mereka tidak bersedia karena mereka harus, selain mereka harus jangan dulu ya, kalau untuk membuka harus Google yang langsung itu bebas rahasia, bahasa rahasia itu tidak ada, dan mereka tidak mau kalau kita akan ayo kita mau adakan kenalan keluarga polisi misalnya perbuatan apa dari rencana bahasa mereka operasi mereka berkembang dong. Selain dari UMKM, gerakan sosial apa lagi data masjid ya. Kalau di yang saya tahu kan itu saya masjid ya, itu data masjid di tempat-tempat ibadah mereka nggak mau tidak mau ya. Jadi tempat ibadah tidak boleh untuk tempat politik. Kalau semisal ketika kayak ibu sebutan yang di masjid itu dan tanpa diketahui mereka melakukan gerakan sosial dengan mengusulkan partai-partai tertentu itu akan menyimpang. Kalau menyimpang kita kan ada di syarat-syarat itu dari KPU atau Bawaslu itu ada syaratnya. Untuk kampanye ada syaratnya, nggak boleh tempat ibadah, nggak boleh di tempat misalnya rumah sakit, nggak boleh di tempat-tempat tertentu. Ini kena fit lah, kalau kena teguran seperti itu. Kalau ibu ini kan sekarang untuk pemilu kan 5 tahun sekali ya Bu. Nah, jadi kan pasti dari proses menuju ke 5 tahun itu kan ada generasi-generasi baru ya yang terlibat dalam pemilu ini. Nah, pandangan pandangan Ibu terkait pemilihan umum itu seperti apa, dan nanti bagaimana nih mendorong generasi muda yang generasi Z ini, bagaimana mendorong mereka untuk ikut terlibat dalam pemilihan umum? Justru itu kalau bagus buat mereka. Karena apa? Mereka generasi yang pengen tahu kan? Iya. Nah, mereka pengen tahu
Jadi kita harus coba tawarin mereka, misalnya kayak mahasiswa ya, kayak ini kita tawarin, tinggal memilih bagaimana. Cuman terkadang sekarang sosial media ya, nah, dari sosial media kadang-kadang membuat pengaruh mereka itu terlalu keras. Jadi kadang-kadang sosial media, oh ini makanya sekarang kita memilih jangan ada kata wisata, kita bagus ke zaman ya. Jadi kalau anak-anak yang memang pinter nih untuk memilih, itu mereka akan memilih yang terbaik, yang bagus yang mana sih, yang tidak banyak hujatan atau yang banyak diem kan gitu. Jadi kalau kita tawarin ini untuk anak-anak seperti ini, kebetulan seorang UMKM ya, saya tawarin ini, kita coba mau nggak kita ngadain apa, mereka punya kreativitas apa, karena anak-anak muda punya dilibatin gitu ya. Iya, mereka melukis, mereka olahraga, atau mereka futsal, kita bisa masuk di situ untuk penawaran politik kita. Tapi pada kenyataannya kan generasi Z ini dikenal dengan generasi instan karena pesatnya globalisasi internet semuanya ini ya Bu. Nah, strategi yang paling spesifik nih untuk mendorong mereka, strateginya seperti apa? Strateginya ya, gimana ya Bang ya? Itu juga lagi proses itu. Tapi anak-anak muda, selain kayak gini kita ajak aja. Ayo, misalnya nih ngobrol nih, ngobrol anak-anak muda, diskusi. Mereka senangnya apa? Sekarang mereka senangnya, oh saya lagi senang nih katanya main game apa? Dari main game misalnya, tawarin apa mereka? Mereka senang, oh ada tuh. Juga saya punya anak mahasiswa di sebelah. Yuk, mau ikut nggak? Berusukan nih kenalan sama warga, mungkin ada yang kan? Bisa ya cara-cara halus lah ya, tapi arah yang baik, yang membawa kesesatan. Mungkin dari situ tim mereka juga memilih kan dari hati. Iya. Nih Bu, kan nanti di 2024 itu inti poin puncaknya itu kan pemilihan capres sama cawapresnya ya. Nah, pandangan Ibu tentang ketiga capres dan cawapres itu seperti apa? Terutama di partai Ibu, partai Gerindra ya. Seperti apa itu? Pastinya saya partai Gerindra harus linear ke atas dong. Jadi saya harus linear ke atas, saya pilih presiden saya Prabowo kan, harus dong saya. Jadi dari kita partai, kita harus, saya kan kota Tangerang ya, Tangerang, Selatan. Jadi saya harus linear ke atas, saya di atasnya ada DPRD provinsi, terus ada DPR RI, dan di atas lagi baru presiden. Nah saya harus linear dari DPR RI saya, terus DPR Pak Dasko, itu nggak boleh nyimpang, nggak boleh keluar dari partai, nggak boleh, harus linear ke atas, nggak boleh dong, harus yang musuh kita. Jadi terakhir saya harus dari Prabowo dong, dan saya beranggapan Prabowo yang terbaik buat kami. Kan Ibu punya pandangan tersendiri ya tentang Pak Prabowo ini. Visi misi yang membuat Ibu sangat tertarik untuk tetap di Partai Gerindra itu seperti apa Ibu? Kita untuk ini kan pada dasarnya ya, untuk Pak Prabowo sendiri, mereka punya pertama warga supaya sejahtera ya, itu umum lah ya, sejahterakan rakyat bahasa ini. Tapi untuk mensejahterakan rakyat kan kita juga ada kesehatan. Nah dari saya mungkin perempuan, ibu dan anak kan, ibu hamil, pengobatan. Nah itu yang harus sejahtera dulu buat rakyat kita. Itu pada dasar yang diusung Pak Prabowo juga itu pertanian, sejahtera rakyat. Jadi lebih difokuskan ke mensejahterakan rakyatnya terlebih dahulu. Itu lebih ke seperti ini ya Ibu, memperbaiki sumber daya manusianya terlebih dahulu. Sama ya itu kesejahteraan tadi, kesehatan rakyat dulu. Kalau rakyat nggak sehat gimana mau sejahtera negaranya? Gimana untuk Iya, semoga. Oke Ibu, itu saja pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Iya, cukup. Kalau ada boleh pertanyaan. Iya, nanti kita diskusi lagi di lain waktu. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Dan apa lagi? Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Iya.